Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tekmanis, Teknologi Masa Kini. Setelah kemarin video kursi Oxihome FK3 dan FK9 rame, dan dari kalian juga banyak yang udah beli ya, dan kasih respons positif, Oxihome ngejawab itu dengan mereka hadirin kursi barunya mereka lagi untuk seri V dan seri T. Dan bahkan kemarin juga kalian udah ada yang request untuk gue nge-review V5 ya. Nah, jadi di video ini tuh gue akan bahas yang T1, T2, V5 karena gue kelompokin berdasarkan dia punya jenis itu full mesh, jadi sampai dia punya jok itu mesh juga. Jadi kita akan coba lihat ya kira-kira dari segi harga nih V5 paling murah, terus T1 T2 itu punya harga yang sama, kira-kira meshnya mana yang paling enak ya. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini adalah kursi full mesh pertama kali yang pernah gue coba. Ini yang gue dudukin adalah T1, T2, dan V5 outframe karena nggak cukup ya. Nah, first impression gue terhadap kursi full mesh itu sebetulnya kayak kaget aja gitu awalnya, pindah dari jok yang fabric dan ada foamnya tiba-tiba jadi ke mesh. Itu agak aneh sih menurut gue awalnya. Untuk wujud ketiganya masing-masing kayak gini kita bisa lihat ya. Untuk yang punya desain paling mencolok itu V5 sih menurut gua, karena futuristis banget kelihatannya. Ini karena headrestnya dia tuh nyatu langsung dengan rangka ya. Apakah nyaman? Gua waktu awal lihat juga kayak kok nggak ada headrest. Untuk gue yang tingginya 170 cm ini nyaman. Untuk posisi duduk gue nyender lagi males-malesan gitu nggak ada masalah, malah ini pas banget sama kepala gue. Tapi Nino juga ngerasa hal yang sama sih, di tinggi dia 180 cm katanya headrestnya juga ini nyaman untuk dia. Jadi gue agak aneh sih kenapa headrest ini bisa nyaman di kepala gitu, padahal nggak bisa di-adjust. Dan satu hal yang gue suka dari bentuk headrest kayak gini dan nggak bisa didapetin di kursi lain dengan headrest yang biasa aja, itu adalah tangan gue bisa kayak gini. Enak juga ya, cuma kursi doang kayak bisa gini ya. Iyalah, yang lain bukan Oxihome. Sementara untuk di T1 dan T2 punya headrest yang sama ya, feel-nya ini mirip dengan FK3 dan FK9, cuman dia punya mesh yang beda, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk meshnya dia. Ini enak, bisa di-adjust naik turun, dan adjusternya ini juga dia punya range yang cukup jauh ya, ini bisa tinggi banget, bisa rendah banget, dan dia juga bisa di-tilt juga, jadi menurut gue ini coverage-nya luas banget untuk banyak orang. Kita turun dari headrest ke sandarannya, jadi kita bisa lihat ya sandaran di kursi ini beda semuanya. V5 paling simple, bahkan dia tuh nggak ada lumbar support lagi di belakangnya, jadi cuma manfaatin lekukan rangka sandarannya aja ya. Untuk gua pribadi, sandarannya dia khususnya untuk lumbar supportnya, gue nggak bisa ngerasain perbedaan yang signifikan antara V5 dengan FK3, yang which is FK3 dia punya lumbar support tapi yang bentuknya itu flat gitu ya, jadi tipis. Keluhan gue di FK3 itu ya karena lumbar support itu gue ngerasa kayak nggak ngaruh gitu. Nah sama rasanya kayak di V5, jadi menurut gue nggak ada lumbar support di V5 itu ya rasanya sama aja kayak di FK3. Sementara untuk di T1 dan T2 ini punya sandaran yang next level banget, khususnya di T2 ya. Di T1 dulu kita bahas, dia punya lumbar support itu modelnya bukan di adjust naik turun tapi ke depan belakang. Jadi kita bisa lihat untuk di T1 belakangnya itu ada puteran yang kita bisa puter searah jarum jam untuk majuin dia punya lumbar support. Makin kita puter ke arah jarum jam, lumbar supportnya itu makin ngedorong kita punya punggung, jadi makin berasa ya. Dan sementara untuk di T2 dia punya sandaran itu cara atur lumbar supportnya dinaik turunin. Ini gila, gue bilang wah keren banget gitu. Jadi di T2 ini kita bisa literally naik turunin dia punya sandaran, the whole sandaran itu kita bisa naik turunin gitu. Ini bisa ngaruh ke dia punya lumbar support, dan ini juga bisa kasih ruang coverage yang lebih luas untuk tinggi orang gitu. Misal ya untuk orang yang lebih tinggi gitu. Jadi misal orangnya tinggi 190 ya itu bisa ditinggiin lagi untuk support dia punya punggung dan bahkan kepalanya juga gitu. Jadi si T2 ini dia punya feel sandaran yang menurut gue paling enak di antara semuanya. Tapi menurut gue untuk di T1 ini dia punya model lumbar support ini juga lebih enak dibanding yang model FK9 ya. Cuman kendalanya adalah ketika kita pengen adjust dia punya lumbar support, kita harus raih ke belakang gitu, dan menurut gue ini cukup jauh, agak susah, agak effort gitu untuk kita atur sambari duduk ya. Kecuali kalau misalnya kita
muter dulu ke belakang terus kita adjust, tapi kan jadi nggak bisa rasain yang pasnya tuh segimana. Tapi kalau udah ketemu settingannya sih ya udah enak aja, kita kan nggak usah atur-atur lagi. Anyway, untuk di T2 gimana kita cara ngatur si senderannya itu, jadi dia tuh ada beberapa level ya, kita bisa naik-naikin kayak ada bunyinya, ada levelingnya, dan kalau misalnya pengen turunin kita harus mentokin dulu ke paling atas baru dia turun gitu. Nah ini dia pembahasan gimana experience pakai kursi yang joknya itu full mesh. Jujur awalnya ngerasa emang beda banget ya dari model foam dan fabric pindah ke mesh. Pasti harus penyesuaian banget dan gue juga kayak gitu. Di hari ke-1 sih tapi gue udah mulai terbiasa ya, dan gue udah langsung nemuin enaknya pakai model mesh pertama, lebih empuk, gak gerah sama sekali, walaupun emang foam itu juga udah jauh lebih adem dibanding model kulit ya. Tapi ini jauh lebih adem lagi menurut gue. Karena dia lebih adem, kita jadi nggak keringetan. Which kalau nggak keringetan jadi kita joknya nggak bau. Jadi nggak perlu laundry lagi. Karena gue jujur cukup sering ya untuk ngecuci gue punya kursi. Dan itu lumayan 70.000 sekali nyuci. Nah kalau mesh bisa ngurangin biaya itu sih menurut gua. Tapi cuma feel fabric itu pasti akan lebih gampang diterima sama orang kebanyakan sih dibanding mesh kayak gini menurut gua. Di ketiga kursi ini tuh di bagian depannya ada foam lagi ya. Ini nice, jadi kita punya lekukan kaki itu masih kesupport sama empuk-empukan. Karena kalau nggak ada foam ini pasti langsung ke rangka dan itu tajam pastinya. Tapi kalian perhatiin untuk ketiga kursi ini meshnya V5 itu ada beda dari seri T ya. Kalau kita lihat si V5 itu dia meshnya mirip dengan FK3 dan FK9 ya, karena emang sama ya. Ini namanya ice mesh yang secara dia punya karakteristik itu teksturnya emang lebih sedikit keras dibanding T1 dan T2 ya. Kalau T1 T2 ini jauh lebih nyaman sih menurut gua, karena gua ngerasa dia tuh ada campuran bahan karetnya gitu di meshnya dia. Jadi kena kulit itu lumayan lembut dan ini meshnya juga lebih empuk ya feel-nya. Menurut gue sih ini soal preferensi aja. Kalau misalnya kalian pengen coba yang gak terlalu lentur ya coba yang V5. Tapi kalau pengen cobain yang lebih empuk gitu ya coba yang T1, T2. Untuk armrest ketiganya punya pengaturan yang sama ya, bisa naik turun, maju mundur, dan kanan kiri angle-nya. Tapi belum bisa di-adjust kelebarannya gitu ya. Jadi ini gue bisa bilang 3D aja, nggak 4D. Untuk materialnya ada beda antara seri V dengan seri T ya. Yang V itu bisa dibilang mirip kayak FK9, sementara untuk T1 dan T2 ini dari ukurannya aja dia udah beda, lebih lebar. Jadi enak untuk naruh tangan itu luas banget ya menurut gua. Dan untuk secara material sih sama-sama empuk sih keduanya, jadi gua nggak ada masalah sama keempukan ketiganya. Oke, dari mekanik T1 dan T2 itu persis banget. Jadi emang T1 T2 itu ngebedain cuma sandarannya aja, sementara untuk di V5 ada beda. Untuk di seri T pakai tuas kayak bel sepeda gitu di sebelah kanan ya, secara posisi dan bentuk gue suka karena gampang operatingnya. Cuma ada catatan sedikit aja dari gue untuk konsistensi dia punya tuas ya. Untuk di T1 gue ini dia ada jaraknya gitu loh, sementara T2 itu udah bagus. Jadi dia nggak ada goyang-goyangnya gini. Ini sih tinggal kayak dia narik wire hidroliknya aja sih, lebih ngegulung lagi gitu. Ini minor sih menurut gua, nggak apa-apa. Sementara untuk di V5 tuas hidrolik tuh mirip sama FK9, ditarik ke atas gitu kayak dicongkel ya. Cuma dia bentuknya lebih kecil aja. Dan untuk ketiga hidrolik kursi ini tuh punya ketinggian yang tinggi banget. Serius, gua nggak bohong. Gua pakai ketiga kursi ini tuh ada di hidrolik paling rendah. Untuk gua ukuran tinggi 170 cm, itu kaki gua pas banget napak ya. Dan bahkan posisi tertinggi hidroliknya dari ketiga kursi ini tuh kaki kita gantung. Kaki kita tuh gua dan Nino gitu. Bahkan Nino yang 180 cm itu gantung kakinya. Jadi ini bener-bener tinggi banget. Jadi buat kalian yang punya meja tinggi, tinggi lebih dari 70 cm, 80 cm, ya ini bisa pakai kursi ini sih menurut gua. Nggak 100 cm juga mejanya. Mekanisme kedua itu ada reclining. Dari ketiga kursi ini mereka punya mekanisme reclining yang sama ya. Gue suka sama ketiganya. Reclining itu bisa di lock posisinya kayak di FK9, jadi kita bisa pilih sesuai dengan posisi yang kita mau. Untuk T1, T2 itu ada di sebelah kiri tuasnya, ini mirip dengan tuas hidrolik yang ada di sisi kanan tadi. Sementara untuk di V5 itu ada di kanan sebelahan persis sama tuas hidroliknya. Secara angle T1, T2 itu lebih bisa jauh ya, lebih bisa rebah dibanding V5
V5. Yang gue suka dari mekanisme reclining dari ketiganya adalah pure reclining, nggak ada rockingnya sama sekali. Jadi joknya itu stay. Jadi ketika kita lagi recline di posisi paling rebah pun kaki kita nggak ngangkat gitu. Tetap napak tuh bisa. Ini menurut gue enak. Plus dia punya armrest itu ngikut sama recliningnya dia. Jadi kita punya posisi tangan itu ketika kita lagi rebah itu stay gitu, nggak ngejauh. Kalau misalnya armrest yang nggak ngikut recline juga, tangan kita tuh jadi jauh gitu loh sama badan. Nah itu menurut gue agak kurang enak. Jadi kita nggak bisa manfaatin posisi recline ini ketika sambil kerja gitu. Terus untuk reclining tension ketiganya tuh punya mekanisme yang sama ya, pakai tuas di kanan. Jujur model kayak gini gue lebih suka dibanding dengan model yang di bawah jok gitu kayak di FK9 atau FK3. Mekanik terakhir adalah slider, tapi cuma ada di T1 T2 aja, di V5 ini sayangnya nggak ada. Tapi menarik di V1 malah ada, tapi nanti akan kita bahas di video terpisah ya. Dan slider ini tuh emang kepake banget untuk nyesuaiin sama posisi duduk kita. Kayak gue udah cobain Oxiom FK9, terus Yonovilo, terus ini Oxiom T1 T2, itu beneran kepake. Tapi dari semua kursi yang udah gue pernah coba yang ada slidernya, slider si T1 T2 itu yang paling nice sih, paling enak diatur ya menurut gue. Untuk rangka kaki atau base dari seri T ini dia pakai aluminium yang solid, ada tulang-tulang gitu di dalamnya, dicetak dengan baik juga, nggak ada las-lasan sama sekali. Di video gue kemarin nge-review kursi Hyeno juga gue bilang kalau base kaki yang bagus tuh aluminium kayak gitu. Dan ada yang komen tuh kemarin nanya kayak bilang katanya gue lebih suka kaki plastik dibanding kaki besi. Ya betul juga pertanyaannya, karena itu ngambil dari statement gue pas kemarin gue nge-review Neosi ya. Here I come. Jadi emang kalau ngomongin office chair, gue pribadi lebih suka kalau rangkanya itu plastik. Karena menurut gue Neosi itu dia punya rangka kakinya, besinya itu nggak seperti di Hienovilo atau di T1 T2. Kita bisa lihat di Neosi itu ada sambungan-sambungan di las-las gitu. No offense ya, karena itu balik lagi dari budget yang ditawarin juga itu beda ya. Nah si Neosi itu lebih terjangkau lah. Nah gue bisa bilang kayak gini karena gue pernah lihat juga proses pembuatan kaki model kayak si T1 T2 dan Hienovilo itu. Jadi kakinya itu aluminiumnya dicetak, di molding, ada moldingnya, ada cetakannya. Bagus gitu hasilnya. Maksudnya nggak ada las-lasan dan pasti itu akan lebih kuat, lebih solid, lebih strong. Jadi bukan berarti gue sepenuhnya suka sama model nilon atau plastik, karena ada model besi aluminium yang jenisnya tuh kayak gini. Tapi pasti harganya jadi lebih mahal gitu loh. Jadi ya pasti ada kualitas, ada harga juga gitu guys. Nah untuk kaki di V5 mereka tetap adopsi nilon kayak di FK3 dan FK9 dengan build quality yang sama ya. Ini gue suka sama dia punya nilon itu solid, ada tulang-tulangannya bikin dia kokoh. Dan ditambah ada fitur yang menarik nih dari kakinya si V5 karena ada tempat untuk naruh kita punya kaki. Jujur ini kepake banget menurut gue, apalagi kalau misalnya kalian itu suka pakai kursi dan ternyata posisinya itu ngegantung kakinya, bisa pijakin di kakinya si V5 ini, dan ini sangat-sangat nyaman. Gue pribadi juga suka ya sama model kaki kayak gini. Ini sebuah inovasi sih menurut gue. Untuk roda di T1 dan T2 itu dilapisin rubber lagi, jadi ini bikin dia punya gerakan itu lebih smooth dan silent ya. Dan oh ya gue tuh kemarin ada lupa juga untuk sampein satu keunggulan dari roda rubber di video Hienovilo. Jadi untuk kursi yang pakai roda rubber itu enaknya ketika kalian pakai lantai vinil itu nggak akan kegores gitu, jadi lebih aman pakai roda rubber dibanding roda plastik. Untuk di V5 rodanya plastik kayak di FK3 dan FK9, selama gue pakai FK3, FK9 sih nggak ada masalah, jadi aman-aman aja rodanya. Jadi apa yang udah gue jabarin di video ini, kalian harusnya udah tahu kalau si V5 ini adalah kelasnya lebih entry dibanding T1 T2. Harga V5 ini ada di 2.999.900, 3 juta kurang 100, sementara untuk di T1 T2 ada di harga yang sama 3.999.900. Tapi please take note, ini beruntung banget untuk kalian yang nonton video ini sebelum tanggal 31 Januari 2023. Karena kalian bisa dapetin diskon 500.000 untuk T1 T2. Jadi harganya ada di 3.499.900. Sementara untuk di V5 ini kalian bisa dapet diskon 400.000. Harganya jadi ada di 2.599.900. Ini nyamuk rese banget dah lewat-lewat. Jadi dari harga gapnya antara V5 dan T1 T2 itu 1 juta. Dan menurut gue emang harga yang make sense sih, gap yang make sense dengan penawaran yang dikasih gitu. Fitur yang dikasih itu benar-benar beda menurut gua, dengan rasa yang lebih premium di T1 T2. Tentu itu sesuai dengan harga yang ditawarkan. Jadi menurut gua kehadiran V5 ini untuk kasih experience ke kalian gimana sih rasanya pakai
kursi yang full mesh tapi dengan budget yang nggak terlalu mahal dibanding kalian harus beli T1, T2 gitu. Dan ya udah bisa didapetin kok feel pakai mesh itu di kursi V5. Udah adem, jadi nggak harus cuci jok gitu, jadi nggak gerah, ya nggak keringetan. Itu bisa didapetin di V5. Untuk garansi, Oxiom kasih kita 2 tahun untuk spare part, itu termasuk mekanik, kaki ya, base-nya, terus roda, dan gas lift juga. Dan untuk FK9 sebenarnya ini masih jadi primadona juga nih lumayan ya, karena harganya dia tuh valuable dengan apa yang dikasihnya gitu, dengan kualitas yang dikasih. Menurut gua FK9 tuh mantap. Jangan lupa linknya tuh gua taruh di description box, dan jangan lupa juga sama promo menariknya dari Oxiom. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.